Bandung negaraku, di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku. Tidak, Pak. Terima kasih. Eits, mohon maaf. Pimpinan dan seluruh pegawai LKP Tinam tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Layanan kami gratis tanpa biaya. LKP Tinam berintegritas dan siap melayani sepenuh hati. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala Bagian Umum LLDT Wilayah 6 yang terhormat Bapak Adrian Rifadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Saya Abu dan Ibu dia. RPL ini sama dengan apa yang diinginkan oleh Pak Menteri dalam penyelenggaraan MBKM. Cuman bedanya kalau RPL ini ditaruhnya di depan. Kalau MBKM ditaruhnya setelah semester 6. Maksud saya seperti ini. Di MBKM itu amanahnya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya, dan belajarnya bisa dengan student exchange, dengan credit transfer, tapi juga magang, juga proyek kemanusiaan, juga KKN tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, izinkan saya juga kembali memperkenalkan diri. Mungkin yang dari lembaga kursus dan pelatihan beberapa sudah pada kenal. Kalau mungkin dari pendidikan tinggi mungkin yang belum kenal. Kami dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Bapak Ibu, saya Reza, kemudian saya didampingi oleh teman-teman saya dari sama-sama dari Direktorat Kursus juga, ada Pak Aidil sama dengan Bu Ina. Begini Bapak Ibu, mungkin sebelum masuk ke materinya, mungkin saya bisa absen dikit Bu ya, LKP-nya ya, kan tadi pendidikan tingginya sudah diabsen oleh Pak Kabak gitu. Tinggal LKP-nya, mungkin dari Grawisata ada tadi, oh ya, oke. Dari Vision College, oke. Ibu dari Kartika, LKP Kartika tadi, oke, iya. Kemudian dari LKP Istiqlal udah ada, terlihat Bu. LKP Dian Nusantara, oke, Ibu dari Nusantara. Kemudian dari Ina Sabar, oke. LPP Unistama, oke, LPP Unistama. Kemudian LKP IKIM belum ada ya, IKIM ya. LKP IKIM agak lumayan jauh ya. Baik, baik Bapak Ibu, ada LKP lagi mungkin yang bisa cuma oke, oh ya, dari LKP Duta Bangsa ya, kemudian dari LKP Duta Internasional, kemudian dari Bina Insani Solo ada hadir Pak, oke. Kemudian dari LKP Gamatika, kemudian dari LKP Jineka, oke. LKP Vidya Persada, oke, alhamdulillah sudah hadir semua Bapak Ibu. Ada yang belum disebut? Dari mana Ibu? SAS Training Center Solo, Pak. Oh, SAS Training Center Solo. Nyun sewu ya Bu? Gak apa-apa. Bukan berarti Ibu gimana, tapi memang absensinya saya aja kepotong-potong beberapa Bu. Rupanya ada halaman selanjutnya di bawah yang belum saya baca Bu. Baik, sebenarnya Bapak Ibu, tujuan kami mengundang Bapak Ibu dari LKP, kemudian dari bantuannya dari LLDT juga mengundang Bapak Ibu dari perguruan tinggi adalah salah satunya lebih ke arah mengenalkan Bapak Ibu. Jadi mengenalkan antara LKP dengan pendidikan tinggi.
Jadi Kawan dan polisi ketunjukan yang paparannya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di paparannya ini, siang. nah ini secara pembagian wewenang, ya, jadi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari pemerintah pusat itu salah satunya adalah penerbitan NSPK atau norma standar usul kriteria dan pengawasan. Kemudian dari kewenangan provinsi itu dari mulai ada SMA, SMK, paket C dan pendidikan tenaga pendidikan. Kemudian di kewenangan daerahnya atau kabupaten kota itu ada PAUD, paket A dan B, SD, SMP dan kursus. Jadi kalau secara pembagian kewenangan lembaga kursus ini itu kewenangannya ada di kabupaten kota, Bapak Ibu. Jadi kalau di Semarang ini mungkin di kota Semarangnya. Kemudian kalau saya lanjutkan ini pengenalannya lagi. Jadi ini bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan keterampilan kecakapan hidup dan sikap untuk pengembangan diri. Jadi kursus dan pelatihan ini sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi untuk pengembangan kemampuan didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Jadi kursus dan pelatihan ini dikembangkan oleh sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional. Jadi kita selain lembaga kursus yang mengeluarkan surat keterangan lulusan, juga kemudian ada lagi NSK yang memberikan surat kompetensi atau keterangan kompetensi dengan melakukan uji ada uji kompetensinya. Nah, ini di program kursus dan pelatihan ini Bapak Ibu, ini ada SPK-nya, kemudian dalam sertifikat kompetensi ini sebagai bukti lulusan. Jadi ada BFW. Jadi para lulusan dari lembaga kursus dan pelatihan ini kemudian dia bisa BFW, bekerja, atau dia memilih melanjutkan pendidikan melalui program salah satunya ini RPL, melanjutkan pendidikan tinggi, atau dia bisa berwirausaha. Jadi lulusannya itu bisa bekerja atau melanjutkan atau berwirausaha. Kemudian dari proses pembelajaran itu kalau yang di samping kiri ada evaluasi dan sertifikasi. Nah, ini dokumen hasil pembelajaran dari kursus dan pelatihan Bapak Ibu itu ada tadi seperti saya sempat informasikan. Jadi ada surat keterangan keikutsertaan kursus dan pelatihan ini diberikan oleh lembaga. Jadi kemudian ada sertifikat kompetensi diberikan oleh RSK. Tadi yang saya bilang, jadi ada sertifikat kompetensi. Kemudian ada sertifikat atau keterangan magang dari industri. Jadi mungkin dari tiga ini, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari perguruan tinggi bisa melihat. Jadi salah satunya yang bapak ibu bisa rekognisi atau bapak ibu bisa matchingkan dengan prodi yang ada di perguruan tinggi bapak ibu ini salah satunya dari tiga ini. Jadi salah satu dari surat keterangan ini. Selain mungkin tentunya nanti ada diskusi lebih lanjut juga tentang pembelajaran apa saja mungkin yang telah dilakukan LKP yang bisa match dengan prodi dari Bapak Ibu di perguruan tinggi. Nah ini untuk definisi sendiri dari RPL. Definisi dari RPL itu jadi capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan atau pengalaman bekerja. Jadi sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan formal atau melakukan penyertaan dengan kualifikasi tertentu. Ini untuk penyandingan pengintegrasiannya, capaian pembelajaran kursus dan pelatihan dengan capaian pembelajaran program studi di perguruan tinggi. Yaitu yang pertama dia bisa jadi pengakuan capaian pembelajaran kursus dan pelatihan dalam bentuk jumlah SKS. Kemudian yang poin keduanya SKS tambahan yang diikuti untuk mencapai jenjang tertentu di perguruan tinggi. Nah pastinya mungkin di sini ada dari perguruan tinggi yang sudah pernah RPL dengan khusus mungkin ada? Belum ya? Belum ada. Mudah-mudahan setelah acara ini mungkin ada dari salah satu LKP yang bisa juga meningkat ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Kemudian dari ketuntasan pembelajaran ini, Bapak Ibu kalau lihat itu di perguruan tinggi itu kan dibuktikan pasti dengan ijazah. Nah ini capaian pembelajaran kursus ini dikembangkan dalam bentuk perjenjangan kualifikasi untuk tiap bidang keterampilan berdasarkan KKNI.
yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yaitu capaian kebudayaan yang kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan bagian dari dokumen SKL dari kursus dan pelatihan, Bapak Ibu. Jadi SKL itu adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, kemudian ada pengetahuan dan penentuan dan keterampilan. Nah, dari segi kompetensinya ini ada standar kompetensi lulusan disusun mengacu pada SKKNI, kemudian poin 2-nya ada standar khusus pada industri, kemudian poin 3 ada standar internasional. Nah, ini dokumen-dokumen SKL ini mungkin nanti juga bisa jadi informasi Bapak Ibu juga. Jadi ada profil lulusan, jabatan pekerjaan, capaian pembelajaran, serta struktur kompetensi lulusan. Kalau saya next ini bagian dari RPL sendiri Bapak Ibu. Jadi ada RPL tipe A dan tipe B. Nah, RPL tipe A ini kita langsung ke yang pembelajaran secara parsial. Di poin 2 itu ada pendidikan non formal atau informal. Nah, itu di situ LKP berada. Di situ mungkin pengakuan capaian pembelajaran bisa mungkin RPL tipe A. Nah, kalau tipe B-nya ini secara garis besar itu dengan tentu bagi calon dosen yang dilakukan melalui secara holistik, intinya kayak gitu. Nah, ini secara garis besarnya aja. Jadi persyaratan permohonan RPL ini yang minimal lulus pendidikan menengah, ya, atau bentuk lainnya yang sederajat dibuktikan dengan ijazah. Poin 2-nya itu adalah memiliki pendidikan non formal atau informal dibuktikan dengan sertifikat. Ya, poin 3-nya itu memiliki sertifikat kompetensi dan atau surat pengalaman kerja yang relevan tentunya. Kemudian di poin 4-nya itu memiliki surat keterangan atau bukti lain yang relevan. Ya, bila mana nih, yang poin bawahnya, bila mana pemohon ini belum memiliki ijazah jenjang pendidikan menengah, maka pemohon wajib mengikuti pendidikan setara terlebih dahulu. Oke, ini secara garis besar persyaratan permohonan dari RPL. Ini mekanisme pendaftaran secara umumnya, yaitu kerjasama dengan LKP dulu dengan perguruan tinggi. Pertama-tama mungkin LKP bisa terlebih dahulu bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kemudian poin 2, LKP itu memfasilitasi lulusannya untuk mendaftar di perguruan tinggi yang bekerja sama. Kemudian yang di tengah itu adalah pemetaan bidang keterampilan dan atau program studi. Tentunya setelah kerjasama terlebih dahulu LKP dengan perguruan tinggi, yaitu LKP dan perguruan tinggi memetakan program studi yang relevan dengan bidang keterampilan yang diajarkan. Jadi mungkin tercapainya dulu kesepahaman pada saat melakukan kerjasama. Artinya kira-kira misalnya ada dari perguruan tinggi yang perhotelan ini, mungkin ada juga dari LKP yang perhotelan, misalnya seperti itu. Oh, ini bisa disamakan. Nah, mungkin yang dibicarakan di MOU atau kerjasamanya itu bisa terlebih dahulu terkait tentang di perhotelannya. Kemudian poin 2-nya itu perguruan tinggi menyiapkan penilaian RPL sesuai program studi yang relevan. Mudah-mudahan bisa ada beberapa SKS yang agak sedikit lebih banyak yang bisa diakui oleh perguruan tinggi mencapai pembelajarannya, sehingga itu bisa sedikit lebih banyak memangkas waktu dari pembelajaran peserta didik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian yang sampinganannya itu lulusan kursus dan pelatihan terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi melalui program RPL. Nah, itu target di Jenix itu ada 3.500 orang di tahun 2024. Itu pasti target mudah-mudahan bisa tercapai. Salah satunya didorong dengan pertemuan seperti ini, pertemuan antara LKP dengan perguruan tinggi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu secara garis besarnya. Mungkin saya bisa langsung ada pertanyaan dari perguruan tinggi dulu, mungkin ke LKP atau dari LKP dulu mungkin dari LKP dulu mungkin ya Bapak Ibu ya. Dari LKP ada pertanyaan mungkin ke perguruan tinggi yang hadir di sini? Ada? Nah, masih malu-malu. Dari Oke, oh iya baik. Mungkin dari LKP-nya
boleh berkenalan dulu ya. Jadi mungkin berkenalannya, mungkin memperkenalkan dirinya, mungkin di LKP ada kompetensi apa aja yang diselenggarakan, terus lamanya pencapaian pembelajaran yang di LKP itu berapa lama, kemudian kira-kira dari LKP-nya mungkin yang bisa cocok yang atau yang akan dilakukan kerjasama RPL.